Alhamdulillah waliyil hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak para hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Inilah tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini. Tersebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang bersumber daripada Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ausani khalili bi thalathin, siyamu salasati ayyamin min kulli syahr, wa ra'atat duha, wa an utira qabla an anama." Kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berwasiat kepadaku kekasihku Nabi Muhammad tentang 3 hal. Pertama, puasa minimal 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha di pagi hari. Dan yang ketiga, witir sebelum tidur. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wasiat ini tentunya tidak hanya kepada Abu Hurairah, tapi kepada kita semua umat Nabi Muhammad, agar jangan meninggalkan yang pertama, puasa minimal 3 hari setiap bulan. Bagi kita yang mengamalkan puasa Senin Kamis ini sudah melebihi. Sudah 8 hari dalam sebulan kita berpuasa, atau yang mengamalkan puasa Senin saja atau Kamis saja, atau bahkan sebagian ulama mengkhususkan tujuan puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa Ayyamul Bid, setiap tanggal 13, 14 atau 15 di bulan Hijriah. Maka banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa minimal 3 hari setiap bulan. Pertama, ketika kita mampu berpuasa minimal 3 hari setiap bulan, insya Allah Allah akan memberikan kita kesehatan. Kalau terus-menerus makanan dan minuman kita masukkan ke dalam tubuh kita, tak ada berhentinya, pagi, siang, malam, tak ada berhentinya, maka lama-kelamaan organ-organ kita akan rusak dan akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Tapi kalau kita istirahatkan minimal 3 kali dalam sebulan, 3 hari dalam sebulan dengan berpuasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan. Kemudian kalau kita mampu berpuasa minimal 3 hari setiap bulan, Allah akan tinggikan derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, dan tentunya ini wasiat kepada kita semua umat Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, wa rakaat duha, jangan tinggalkan minimal 2 rakaat duha. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, apa kata Rasulullah, man shallat duha rakaatain lam yaktub minal ghafilin. Siapa yang salat duha 2 rakaat di pagi hari, Allah tidak mencatatnya lagi sebagai orang yang lalai. Namun ketika kita belum duha 2 rakaat di pagi hari, maka pemahamannya kita masih tergolong orang yang lalai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla 2 raka'atin kafallahu dzalikal yaum. Siapa yang salat 2 rakaat di pagi hari, Allah cukupkan kebutuhannya hari itu. Wa man shalla 6 raka'atin kataballahu minal abidin. Dan siapa yang salat 6 rakaat di pagi hari, Allah mencatatnya sebagai abid ahli ibadah. Wa man shalla duha 8 raka'atin
kataballahu minal qanitin. Dan siapa yang salat duha 8 rakaat di pagi hari, Allah mencatatnya sebagai qanit, orang yang takwa. Wa man salat duha isna asyara rakaatin banallahu baitam fil jannah. Siapa yang salat duha 12 rakaat di pagi hari, Allah akan bangun baginya satu istana di dalam surga. Maka ketika kita mampu melaksanakan duha minimal 2 rakaat di pagi hari, Allah akan memberikan kita kemurahan rezeki. Bahkan Rasul itu kalau kita baca dalam beberapa riwayat, ketika habis sholat duha, doa yang dibaca Rasulullah, Allahumma wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Doa ini diulang-ulang Rasul sampai 100 kali. Apa maksudnya? Bukankah duha dikaitkan dengan dimurahkan rezeki kita? Ternyata doa kita dengan doa Rasul berbeda. Kalau Rasul doanya hakikat tinggi, ketika Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita, ketika Allah sudah terima taubat kita, maka dengan sendirinya pintu-pintu rezeki kita pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat rezeki kita tidak terbuka pintu-pintunya, tidak mendapatkan keberkahan, adalah disebabkan dosa-dosa kita masing-masing. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka mari sama-sama kita jaga setiap hari minimal 2 rakaat duha. Ketika kita nanti sudah bisa istiqomah setahun 2 tahun, duhanya 2 rakaat setiap hari, tingkatkan 4 rakaat. Tahun selanjutnya tingkatkan 6 rakaat, hingga satu ketika nanti setiap pagi kita mampu melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat di pagi hari. Maka apa kata Rasulullah? Setiap hari Allah bangun baginya satu istana di dalam surga. Lalu yang ketiga, wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, dan tentu ini kepada kita semua umat Nabi Muhammad, salat sunnah witir sebelum tidur. Bukankah ada hadis yang mengatakan jadikanlah salat witirmu sebagai salat penutup dalam hadis riwayat Bukhari? Berarti bertentangan hadis ini? Tidak. Ini tidak bertentangan. Bagi kita yang tidak mampu melaksanakan witir selesai tahajud atau khawatir tidak bangun tengah malam tahajud, maka lakukanlah witir sebelum tidur. Tapi bagi kita yang yakin akan terbangun malam tahajud, maka silahkan lakukan sehabis sholat tahajud. Jadikan sholat witir sebagai sholat penutup. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat. Ketika ditanya Abu Bakar As-Siddiq, kapan kamu melakukan sholat sunnah witir? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku sholat sunnah witir sebelum tidur, karena aku khawatir tak bangun nanti tengah malam tahajud. Namun ketika ditanya Umar bin Khattab, kapan kamu melakukan sholat sunnah witir? Umar bin Khattab menjawab, aku witir selesai sholat tahajud, karena aku yakin bangun tengah malam tahajud. Yang tidak boleh itu dalam hukum Islam 2 kali witir dalam satu malam. Dia witir 2 rakaat sehabis sholat isya, kemudian 1 rakaat nanti dijadikan sebagai sholat penutup sehabis sholat tahajud, maka itu witirnya tidak sah. Apa kata Rasul dalam hadis riwayat Muslim? La witraji fi yaumin, tidak boleh melakukan witir 2 kali dalam satu malam. Maka ketika kita memilih witir sebelum tidur, silahkan. Ketika kita memilih witir setelah selesai sholat tahajud sebagai sholat penutup, silahkan. Yang tidak boleh itu tidak witir sepanjang malam atau tidak pernah melakukan sholat sunnah witir. Inilah 3 wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, dan tentunya ini 3 wasiat ini kepada kita semua umat Nabi Muhammad. Pertama, jangan tinggalkan puasa minimal 3 hari setiap bulan kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan witir minimal 2 rakaat setiap pagi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa witir sebelum tidur. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.